Selamat pagi Pak Edi. Pagi Pak Rofil. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik. Terima kasih, kami juga sehat. Nggih. Kami Pak Sarofil dan teman-teman Pak Azhari, Bu Nida dan Bu Hani ini CGP Angkatan 10 Pak Edi. Nggih, Di alhamdulillah. sini kami punya tugas untuk kegiatan demonstrasi kontekstual, Nggih. yaitu pada modul 3.1, di mana di situ kami ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah Pak Nggih. Edi Nggih. yang berkaitan dengan kasus dilematika atau bujukan moral. Iya. Nah, selama ini bagaimana Pak Edi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Nggih, terima kasih Pak Sarofil, Ya. Pak Zahri, Bu Nida dan Bu Hani atas waktunya bisa ketemu di sini. Ya, Saya ucapkan selamat untuk CGP Angkatan 10. Terima kasih, Semoga Pak. nanti sampai berakhir dengan baik. nah, terima Ya. kasih dukungannya. Ya, untuk identifikasi kasus, memang di dalam sekolah itu kan berbagai macam individu, Ya. berbagai macam background dari individu tersebut. Nah, sehingga pastilah banyak masalah. Ya. Nah, tapi saya sebagai kepala sekolah berusaha dari masalah itu kita identifikasi. Kalau itu muncul masalah, nah kenapa ini muncul masalah? Penyebabnya apa? Nah itu baru kita identifikasi. Tidak langsung kita selesaikan hari itu juga, tapi perlu juga pendekatan, pendekatan dari teman-teman yang lain. Nah kenapa begini? Seperti itu. Nah ini untuk kasus dilema etika ini mungkin yang sering sekali kita temui ini itu katakanlah ada bapak ibu guru yang harusnya itu mengajar, tapi di satu sisi juga ada keluarga yang sedang butuh perhatian, mungkin anak, suami atau istri butuh perhatian dari panjenengan semua. Nah ini bagaimana ini? Nah ini keputusan yang berat bagi saya sebagai pengelola lembaga, juga bagi panjenengan. Di satu sisi tanggung jawab dinas, di sisi lain keluarga juga butuh perhatian. Kita lihat penyebabnya apa. Oh, penyebabnya. Seperti itu. Ya? Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kami juga minta informasi dari Pak Edi bagaimana Pak Edi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Edi, sekolah kita ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sudah Pak Edi sampaikan tadi. Ada kasus keluarga, di satu sisi dia punya tugas negara, mungkin mengajar, di satu sisi. Nah, bagaimana Pak Edi ini mengambil keputusan yang kedua-duanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Betul. Jadi begini, Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu guru mengajar, kehadiran Bapak Ibu guru di kelas, ini tentunya tidak 1-2 kali. Kalau panjenengan hari ini tidak masuk karena Pak izin anak saya sakit gitu, itu bisa kita toleransi. Artinya itu belum masuk yang. Tapi kalau itu sudah setiap hari, mungkin 1 minggu kok gitu terus gitu. Continue itu. Continue. Saya baru pendekatan gitu. Kadang-kadang itu juga hanya izinnya ke saya, anak saya sakit. Nah, saya akan cari informasi, gitu Pak, pengumpulan data. Ya, berarti mengumpulkan data informasi. Mengumpulkan data informasi ke temennya yang mungkin akrab, sakitnya apa, di mana, terus bagaimana keadaannya. Barangkali dengan doa kita, dengan bantuan kita, nanti Bapak Ibu guru tersebut bisa terbantukan, seperti itu. Jadi yang pertama adalah pengumpulan data. Ya, saya tentunya sebelum memutuskan mengajak bicara yang bersangkutan, saya cari dulu datanya, informasi, agar nanti saya mengambil keputusan itu bisa tepat. Gitu. Terima kasih Pak Edi atas kebijakan Pak Edi yang sebelum memutuskan minta informasi atau data-data mungkin dari teman sejawatnya guru atau mungkin dari guru-guru yang lain. Betul. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kami teruskan ke turun Pak Edi, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ini tadi juga sangat menarik sekali yang disampaikan Pak Edi, ada permasalahan yang mana kedua-duanya ini
sama benarnya dan mana yang harus Dahulukan. didahulukan seperti itu Bapak nggih. Nah, ini untuk pertanyaan berikutnya yang kami ingin tahu bagaimana mungkin langkah-langkah ataupun prosedur Bapak dalam apa yang mungkin sudah panjenengan lakukan selama ini Pak terkait permasalahan, salah satu contoh permasalahan tersebut tadi. Nggih. Nggih, Pak Cari. Jadi setelah tadi data itu terkumpul, mungkin saya tahu ternyata sakitnya ini putranya butuh perhatian yang besar. Opname di rumah sakit. Kalau opname di rumah sakit kan 3 hari. 3 hari itu setelah itu kalau misalnya sudah pulang masa recovery. Kalau itu masih balita harus dekat dengan seorang ibu, kan begitu. Nah, sehingga dari data yang ada tadi akhirnya kita ajak bicara. Bapak Ibu bagaimana putranya? Saya tanya gitu Pak, meskipun saya sudah dapat data tapi saya tanya. Dari penjelasan itu baru saya berikan masukan. Begitu. Sehingga apa? Anak-anak yang seharusnya 36 anak satu kelas itu juga tetap materi dari Bapak Ibu itu tersampaikan. Karena ada guru piket, ada MGMPS, nah, mapel sejenis di sekolah itu. Nah, sehingga dari situ makanya saya mengajak ke teman-teman, ayo di MGMPS ini sering komunikasi, begitu. Bahkan ini saya sarankan ke teman-teman, itu mengajarnya itu dengan kelas sebelahnya, Pak. Nah, dengan kelas sebelahnya. Kalau dengan kelas, oh saya Senin ini yang ngajar ini sebelah saya Bu Hani. Bu Hani tolong dong, ini anak-anak tugasnya ini. Kalau perangkat kita lengkap, nah, anak-anak bisa ngerjakan. Nah, sehingga Bu Hani itu ngawasi, bukan mengajar sekali lagi. Dan ini tidak harus mata pelajaran sejenis, tapi bisa juga mata pelajaran lain. Yang lain. Iya, itu hanya ngawasi aja. Karena apa? Perangkat kita lengkap. Begitu, gitu Pak Sari. Terima kasih Bapak. Kemudian ini pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam mungkin kasus-kasus dilema etika itu Bapak? Memang yang sangat efektif itu tadi Pak. Yang pertama pengumpulan data. Yang kedua mungkin juga dengan orang yang berpengaruh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini sudah berlanjut, orang berpengaruh itu bisa dari teman yang akrab. Bisa juga dari tokoh agama Pak, tokoh masyarakat lah, seperti itu. Kalau misalnya, tapi alhamdulillah saya selama ini menjadi kepala sekolah belum pernah ngalami ya yang begitu sudah saya beri masukan, nasihat, saran itu sudah langsung jalan, ya gitu, bisa teratasi. Jadi saya tidak melibatkan pihak luar. Sehingga yang pertama tadi itu pengumpulan data, setelah itu ada solusi. Karena apa? Di sekolah itu sudah ada sistem Pak, ada guru piket dan lain sebagainya. Nah sehingga dengan kepanikan Bapak Ibu guru mengajar, terus di rumah ada yang butuh perhatian, sakit misalnya. Nah ini dua-duanya bisa jalan, seperti itu. Saya pernah ngalami gini Pak, saking gurunya ini tanggung jawab, itu tugasnya ditaruh dulu Pak. Anak-anak dikondisikan, nanti kerjakan ini, tugasnya ini, dipelajari ini, kerjasama dengan guru sebelahnya tadi, ditinggal pulang Pak. Nah, ngasih obat ke putranya, habis itu balik pas jamnya selesai. Begitu, juga ada begitu Pak. Nah sehingga dengan begini sudah semuanya sudah jalan. Si kecil juga dapat perhatian, si anak 36 juga dapat perhatian. Gitu. Sehingga seperti itu yang saya kira bisa efektif itu. Siswa tetap belajar. Karena Bapak Ibu guru kan sudah punya program 1 semester. Nah, modul ajarnya juga sudah lengkap. Nah, itu harus tersampaikan, Pak. Jangan sampai kalau dulu waktu saya masih jadi guru, jadi kuliah juga target kurikulum tidak tercapai. Jangan sampai, Pak. Gitu. Seperti itu. Alhamdulillah luar biasa Bapak, ini sangat menginspirasi juga bagi kami. Itu juga salah satu tadi ya juga komunikasi juga tadi Pak, itu sangat komunikasi bagus dan luar biasa menurut kami juga. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Dan ini ada teman kami juga akan mau bertanya atau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan dilematika. Monggo Bu Hani napa Bu Nida?
Baik Pak Edi, Nggih, Bu Ani. saya ingin meneruskan kembali apa yang kami butuhkan untuk tugas kami nggih Pak Edi. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Edi, mungkin dalam selama ini menjalani apa itu sebagai kepala sekolah, mungkin Pak Edi pernah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang telah Pak Edi alami misalnya dalam dilema etika? Ya, tantangannya itu bagaimana masalah itu bisa selesai. Jadi kita identifikasi tadi masalahnya apa? Oh, masalahnya kehadiran guru. Nah, bagaimana kehadiran guru ini bisa ada di kelas? Bagaimana guru tersebut juga bisa menyelesaikan yang di rumah? Nah, ini karena kita ada guru piket, bisa kita fungsikan piket seperti itu tadi. Jadi tantangannya itu apa? Tantangannya kalau pada hari itu Bapak Ibu guru bisa menjalankan dua tugas tadi, tugas sebagai kedinasan, juga tugas sebagai keluarga di rumah. Itu menjadi tantangan. Dalam perjalanannya si kecilnya juga sehat, materi di anak-anak juga tersampaikan. Anak-anak juga belajarnya juga bisa dikontrol. Lebih-lebih begini Bu Ani, kita kan ada daring ya, gitu. Jadi meskipun daring nanti bisa dikendalikan, tapi pengawasan anak yang di kelas ini minta tolong ke guru sebelahnya tadi itu penting biar anak-anak tidak keluar kemana-mana dari kelas gitu. Karena kalau sudah keluar dari kelas mengganggu kelas yang lain, kan gitu. Makanya saya sempatkan kalau nggak ada acara saya keliling itu, nah itu mengkondisikan anak-anak tetap ada di kelas begitu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Edi atas jawabannya sangat luar biasa. Kemudian Pak Edi untuk yang berikutnya, apakah Pak Edi memiliki sebuah jadwal tertentu atau prosedur dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, dan apakah Pak Edi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dalam satu hari itu ataupun ada mungkin jadwal seperti apa ngatan Pak Edi? Ya, tentunya saya tidak ada masalah langsung saya selesaikan. Saya tidak. Karena apa? Kita butuh data. Kalau boleh saya singgung dengan kasus lain itu gini Bu Ani. Saya tuh pernah anak-anak terlambat. Itu yang terlambat itu 30 anak. Nah, 30 anak itu saya tanya satu persatu. Kenapa terlambat? Ternyata terlambatnya itu ban bocor, bangun kesiangan, macam-macam begitu. Oke, ini hal yang biasa bagi kita. Ada satu anak itu diem, Bu. Diem saya tanya, kenapa kamu kok terlambat? Pak, saya kalau pagi itu, saya mandikan orang tuanya sakit stroke. Bagaimana? Akhirnya anak ini kita bantu, seperti itu. Ya kita berikan wawasan, kalau misalnya kamu mandikan bapakmu yang sakit itu, gimana kalau lebih pagi? Gitu, dia berikan nasihat seperti itu. Jadi langsung saat itu bisa kita berikan nasihat. Gitu. Cuma karena orangnya banyak, siswanya banyak, sehingga besoknya saya nggak bisa kontrol. Gitu. Saya nggak bisa kontrol. Tapi kalau yang jam ngajar, kok misalnya 1 minggu setiap hari kok datangnya terlambat terus. Nah ini bukti-bukti harus lengkap, baru nanti Bapak Ibu guru tersebut saya panggil, saya ajak bicara. Tapi alhamdulillah perjalanan saya Bapak Ibu guru ini kan ya putranya sakit 1 hari 2 hari sudah sembuh sehingga tidak butuh lama, sangat lama sekali seperti itu. Terima kasih Pak Edi atas jawabannya yang luar biasa. Berarti memang tergantung dari masalahnya gitu Pak Edi. Iya, tergantung masalahnya. Bisa selesai sekaligus ataupun nanti ada tahap-tahapan tertentu gitu Pak Edi. Betul. Terima kasih sekali Pak Edi jawabannya. Berikutnya mungkin dari rekan saya ingin menambahkan Pak Edi. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Jadi saya juga melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya juga. Pak Edi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu dan mempermudah dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, sekali lagi keberadaan Bapak Ibu guru semuanya, keguyupan Bapak Ibu semuanya, ini sangat membantu.
sangat membantu untuk memutuskan tadi itu. Karena apa? Kita kerjasama. Tidak mungkin kita itu sebagai individu ini sendiri aja. Begitu tidak mungkin. Itu kerjasama tadi. Sehingga saya selalu menganjurkan ke Bapak Ibu ini minimal satu mapel sejenis itu bisa guyup. Begitu saja. Saya bisa kok melihat teman-teman ini bagaimana. Oh, program semesternya ini buat sendiri. Program semester ini kerjasama dengan temannya, saya tahu. Yang baik apa? Sama-sama ngajarnya kelas 1. Ya kudune podo to, Bu. Nah, itu. Nah, sehingga di sini yang sangat membantu saya ini keguyupan ini tadi. Gitu. Masih ada sih 1 2 yang apa namanya? Masih membuatnya beda. Lha podo kelas 1 kok ki beda ki piye? Ini apa? Saya tahu. Tapi itu pun saya pikir sedikit. Jadi kalau siapa yang membantu untuk memutuskan ini, ya keguyupan ini. Keguyupan teman-teman ini gitu. Kekompakan, ya kekompakan, saling tegur sapa dari anak teman ini, nah sehingga kalau ada masalah satu sakit semua juga merasakan sakit, sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Keakraban itu, betul itu. Berarti asas kekeluargaan ya Pak, Betul. yang perlu dijunjungkan. Dijunjung tinggi, gitu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya. Dari semua hal yang telah disampaikan ini tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan pada dilema ini apa Pak kira-kira Pak? Sekali lagi begini Bu, kita kan mungkin saat ini teman kita yang punya masalah, gitu kan. Nah suatu saat saya juga mungkin juga punya masalah. Di satu sisi, ya jangan sampai sih terjadi ya. Keluarga butuh perhatian, terus di kedinasan begini, ini bisa kita ambil hikmahnya. Oh, ternyata begini, begitu. Harus semuanya bisa jalan, harus semuanya butuh perhatian kita. Sehingga hikmah itu yang harus kita ambil, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Saya berharap teman-teman ini yaitu, sudahlah, nggak mungkin orang itu kan sehat terus, gitu. Nggak mungkin orang itu nggak punya kepentingan. Mungkin istri atau siapa butuh, Pak tolong dong antar saya belanja, anaknya butuh ini, kita butuh nganter itu. Tapi dengan kekeluargaan yang tinggi di satuan kerja kita ini, insya Allah itu bisa menambah kita untuk lancar dalam bertugas. Seperti itu, Bu Nida. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa rasa kepedulian itu antar sesama itu yang perlu dipertimbangkan ya Pak. Betul. Empati. Ya, ini juga sebenarnya saya pesankan kepada Bapak Ibu guru itu ke anak-anak gitu. Bagaimana anak-anak ini muncul rasa empati gitu terhadap temannya. Gitu. Kadang-kadang saya masuk ke kelas ada tanya, ini enggak masuk berapa lama ini? 3 hari. Kenapa enggak masuk? Enggak tahu Pak. Enggak tahu lah. Harusnya 3 hari itu sudah menjadi perhatian. Kenapa enggak masuk 3 hari ini? Rumahnya dekat siapa? Jauh Pak. Jauhnya berapa kilo? Terus diajak bicara Bu Nida. Nah berarti kamu yang terdekat ini 3 kilo. 3 kilo itu jauh Pak. Ya lainnya 5 kilo ini. Kamu 3 kilo ini deket nih. Itu Pak, Bu. Jadi anak-anak kita ajak juga untuk bisa simpati, bisa empati terhadap temennya itu. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Edi ngapunten. Dalam setiap pengambilan keputusan itu kan pasti ada dampaknya nggih Pak Edi. Ada dampaknya positif, negatif, baik untuk secara umum maupun untuk diri sendiri. Nah, itu misalnya dari Pak Edi seperti apa Pak Edi? Pasti Bu Ani. Setiap keputusan itu pasti ada dampak plus dan minus. Iya. Seperti halnya keputusan itu kalau saya istilahkan tuh obat Bu. Kita sakit, kita kasih obat, berarti kan reaksi, nggak langsung sembuh Bu, reaksi dulu. Nah reaksinya panas mungkin. Nah itu, tapi akhirnya kan bisa sembuh, membaik. Nah itu, sehingga kalau misalnya itu dilema etika itu menyangkut orang banyak, nah itu dampak itu kita lihat dulu. Kalau dampaknya, makanya sebelum kita putuskan data tadi penting. Sebelum kita putuskan, nanti dampaknya sedikit. Ya, itu berarti dengan beriringnya waktu akan hilang sendiri. Tapi kalau dampaknya itu besar, ya
ya kita cari alternatif yang lain, alternatif keputusan yang lain, seperti itu. Terima kasih, sangat luar biasa sekali Pak Edi. Dan mungkin Pak Edi bisa memberikan pesan-pesan pada kami sehingga nanti kami dapat melaksanakan mungkin dengan sebaik-baiknya Pak Edi. Oke, yang jelas saya mengucapkan terima kasih dari Bapak Ibu meluangkan waktu untuk ikut CGP, karena memang kedepannya nanti sekolah itu harus banyak CGP-nya Pak. Dan alhamdulillah di Ngasem ini, di Pelosok Klaten ini termasuk banyak Pak yang ikut CGP ini. Nah sehingga dari situ Bapak Ibu ini sangat luar biasa bisa membagi waktu antara CGP dengan tugas kedinasan. Nah bagaimanapun juga dua-duanya harus berjalan dengan baik, dengan timeline tertentu. Gitu. Kedinasan dengan program semester yang dibuat, CGP sudah timeline-nya juga sudah jelas. Jangan besok bagaimana dua-duanya ini bisa berjalan dengan baik. Gitu guys, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, CGP sampai berakhir dan tentunya sukses untuk panjenengan semua. Ya, terima kasih Pak Edi atas kesediaan Pak Edi berbagi dengan kami berkaitan dengan kasus dilema etika yang mungkin bisa kami jadikan pelajaran, referensi buat kami ke depannya sehingga kami bisa mengambil hikmah dari kebijakan-kebijakan yang Pak Edi putuskan. Oke. Terima kasih Pak Oke, Edi. semoga sukses Kerjasamanya. Oke. Kami Oke. berempat juga mohon pamit Oke. atas kesediaan Pak Edi. Kami mohon maaf Oke. bila ada sesuatu yang kurang berkenan Pak Edi. Sami-sami, semoga sukses. Amin. Oke, Mas Terima Rafil, kasih, Pak selamat. Edi. Nih, Mas Ari, Bapak. Bu Nida, Bu Ani, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asari. Pripun kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat Pak Asari. Iya. Pak Asari bagaimana? Alhamdulillah sehat Nggih. Ibu. Bapak Ibu yang lain juga sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih, ini Ibu pindah silaturahmi. Nggih. Yang kedua ini kami dari CGP Angkatan 10. Kebetulan kami ini dari satu sekolahan Oh, nggih, Masya SMK Allah, Negeri 1 nggih. Pelosok Klaten. Nggih. Dekat dengan sekolah Ibu di sini di SDN Manggis 3 gitu. Nggih, betul. Nah, ini istilahnya ingin minta waktu sebentar. Nggih. Ada beberapa hal yang kepingin kita untuk istilahnya sharing atau menggali ilmu ya yang dari Buning. Mungkin Buning menikah sudah memimpin berapa lama kira-kira di SD? Hampir 3 tahun Pak. Nanti 3 September tahun. itu 3 tahun. Oh, alhamdulillah sudah lama gitu. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa Ibu. Lama enggak ketemu nggih, kita dulu Nggih. juga jadi satu. Iya, satu-satu di lembaga nggih kalau di SDN Gadungan Alhamdulillah. 4. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nggih Buning, niki yang pertama ada beberapa hal nanti yang kami dari rekan-rekan CGP juga mau bertanya terkait dengan dilema etika. Nggih. Nah, di sini kami kepingin bagaimana pengalaman Ibu ketika menghadapi sebuah permasalahan ataupun mungkin ada solusi yang bagaimana terkait problematika dilema etika tadi. Nggih. Nah ini pertanyaan pertama Ibu. Nggih. Kira-kira mungkin selama Ibu memimpin di lembaga ini, kira-kira mungkin bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi mungkin kasus-kasus yang merupakan masuk dalam dilema etika tersebut. Nggih. Ibu. Mungkin. Terima kasih Pak Azhari. Saya berusaha berbagi pengalaman ngaten nggih. Karena basicnya kita kan dari masing-masing ini kan berbeda. Di sini kan ada 10 guru ngaten nggih. 10 guru tambah saya kepala sekolah dari 10 9 tambah 10. Oh, nggih. Maksud saya 9 guru, 1 kepala sekolah jadi totalnya 10 guru. Nah, otomatis latar belakang kita kan beda nggih Pak nggih. Nah, mungkin dari basic pendidikan, keluarga atau juga asal kita mungkin ada yang dari kota atau dari desa. Nah, tentu saja itu menimbulkan sesuatu
yang tidak bisa dimetkan secara langsung ngeten nggak butuh waktu lah nggih Pak, perkenalan kita butuh waktu. Nah, pasti itu menimbulkan yang namanya dilema etika ngeten nggih. Jadi ada pengalaman dilema etika di SD kami ngeten. Mungkin kalau boleh tahu, mungkin salah satu permasalahan apa Ibu yang mungkin terkait adanya dilema etika tersebut Ibu? Nah mungkin dari karena latar belakang yang berbeda, kebiasaan berbeda Pak. Contohnya ada beberapa guru yang sering datang terlambat, kan seperti itu. Nah sementara salah satu gurunya itu masih GTD Pak. Nah jadi itu kan dilema etika Pak. Dilemanya di mana? Kita mau negur terus-terusan dalam artian kita kasih pengertian, beliaunya juga kurang memperhatikan kan Pak. Sementara mau kita lepaskan, kita butuh beliau ya kan, itu kan namanya dilema etika. Kalau di saya itu seperti itu. Nah penyelesaiannya bagaimana itu sudah saya tindak lanjuti Pak. Saya ajak ngomong, oke lah Bu, kalau memang ada kepentingan bolehlah terlambat dengan izin nggih Pak, tapi tidak setiap hari ngaten. Jadi kemudian beliau juga berjanji untuk akan memperhatikan, misalkan di rumah harus menyelesaikan karena beliau masih punya anak kecil Pak. Jadi saya cari selalu alasan beliau apa, kenapa datang selalu terlambat. Karena anak beliau masih kecil-kecil 2, bahasanya kita kesundulan gitu loh Pak, karena beliau kan ibu-ibu sementara untuk meninggalkan anak itu kan harus mempersiapkan di rumah sudah beres baru ditinggalkan. Jadi dilemanya itu Pak Asari. Berarti apa namanya istilahnya untuk mengambil keputusan dalam menentukan sebuah kebijakan tadi, panjenengan mengambil jalan yang seperti panjenengan sampaikan tadi. Iya, pertama saya ajak ngobrol individu Pak, dari hati ke hati. Setelah itu kita juga bicarakan dengan guru-guru senior, bagaimana untuk menasihati gitu loh Pak, agar kita cari solusi bersama agar di rumah juga terselesaikan tapi anak-anak di sini juga terperhatikan gitu. Terima kasih Bu, ini menginspirasi sekali buat kami juga. Nah mungkin ada dari tambahan dari teman Pak Rofil atau Bu Eda. Monggo. Terima kasih Bu. Tambahan dari kami berkaitan dengan tadi sudah ada dilematika berkaitan dengan guru yang terlambat. Satu sisi dia punya keluarga gitu. Satu sisi dia punya tugas yang mengajar yang harus tepat waktu. Betul. Kemudian yang kami tanyakan langkah-langkah atau prosedur ibu yang melakukan selama ini kepada beliau itu langkah-langkah. Saya berkoordinasi Pak, melakukan komunikasi baik itu individu seperti yang saya jelaskan tadi. Saya ngajak omong dari hati ke hati bahwa kalau jenengan mengambil peran sebagai seorang guru ya tolong tanggung jawabnya diperhatikan karena profesi ini jenengan yang milih gitu. Nah kita juga percaya ke panjenengan, wali murid mempercayakan putra putrinya ke sini untuk mendapatkan pendidikan dari panjenengan. Nah itu. Yang kedua, saya berkoordinasi dengan teman-teman di sini bagaimana memang seandainya ibu itu tidak bisa datang tepat waktu, teman yang lain mau membantu Pak. Contohnya ketika di satu kelas 6 ini pelajaran agama, otomatis guru kelas 6-nya kan tidak ada kegiatan Pak. Nah itu dimintai bantuan. Jadi kita kan koordinasi, kolaborasi lah Pak. Iya, dengan rekan sejawatnya untuk mengisi sementara di kelas yang beliau tinggalkan itu karena beliau terlambat. Tapi dengan satu syarat Pak, beliau harus menginformasikan bahwa hari ini beliau mau terlambat gitu. Kenapa seperti itu? Tadi Pak untuk mempersiapkan siapa yang mengisi kelas beliau selama beliau belum datang. Gitu. Jadi untuk memberikan komunikasi arahan, terus kemudian ada informasi keterlambatan, dan ibu lakukan koordinasi dengan bapak ibu guru sekolah sini supaya nanti pembelajaran tetap berjalan. Pak. Ketika ada ibu tadi terlambat, anak tidak terlantarkan. Itu yang sudah ibu lakukan. Betul Pak. Berikutnya ibu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika yang ada di sekolah sini yang
untuk tadi ibu terlambat, kemudian satu sisi ada keluarga yang detail, dan di sini ada tanggungan untuk mengajar. Nah, hal-hal apa yang sudah ibu lakukan yang dianggap efektif? Nggih. Kalau saya itu mencari tahu Pak, hal-hal yang saya lakukan, mencari tahu penyebab beliau terlambat, ini kan Pak. Saya cari tahu, menggali data, mencari informasi baik dari beliau ataupun juga dari rekan sejawat. Kenapa dari rekan sejawat? Karena kan namanya perempuan bisa curhat Pak, ini kan. Nah, mencurhatkan kenapa saya terlambat, apa terjadi masalah. Nah, setelah menemukan permasalahan, kemudian saya juga itu Pak, kan kita sebelum mengambil keputusan ada 9 langkah pengambilan keputusan, menguji kebenarannya. Nah, itu saya cek and recheck lah Pak. Jadi antara informasi yang saya dapat dengan melalui teman sejawat, saya mengkonfirmasi langsung kepada beliau. Kemudian diselesaikan itu juga seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa datang tepat waktu, dikonfirmasi sebelumnya. Jadi kan bisa Pak, misalkan ini sudah jam 7 kurang 5 menit saya belum bisa datang nih kira-kira. Nah, beliau langsung WA, kita kan ada grup konfirmasi di grup sekolahan itu. Ya, jadi mohon maaf hari ini saya terlambat. Nah, langsung saya mengkondisikan sekolahan ini, siapa yang hari ini waktunya olahraga atau yang PAI, tolong diisi dulu kelasnya ibu itu, ngatain. Berarti ibu sudah untuk efektifnya menggali latar belakangnya tadi. Betul, informasi. Kemudian juga minta kerjasamanya untuk memberikan informasi supaya ibu nanti bisa mengelola atau nanti siswa tidak terlantar di sini. Iya, karena kan kita kan fokusnya ke siswa nggih Pak. Iya. Jadi kita harus memberikan pelayanan kepada siswa, kita harus berpihak pada siswa, jangan sampai siswa itu tidak mendapatkan haknya untuk memulai pembelajaran. Ya, terima kasih Bu atas informasinya. Mungkin dilanjutkan teman-teman kami Bu Ani atau Bu Ida. Nggih, monggo. Nggih. Nggih Bu, ini saya ingin menanyakan terkait Nggih. lanjutan dari pertanyaannya dari Pak Sairofil tadi. Nggih. Kira-kira tantangan apa Bu yang dalam pengambilan keputusan ketika ada dilema etika seperti itu? Tantangannya dalam pengambilan keputusan. Iya, tantangan yang saya hadapi itu untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan guru tadi atau dengan yang murid-murid Bu. Nah, dengan murid nih, kalau dengan murid itu kan di sini kan ada juga anak-anaknya seperti TNI itu Pak, yang orang tuanya itu berpengaruh di sini, pemuka agama, kemudian bapaknya bekerja sebagai TNI. Nah, itu tantangan terbesar saya, karena kenapa? Orang tua ikut intervensi gitu loh Pak. Nanti ke sekolahan itu turut campur lah kasarnya seperti itu. Nanti itu akan mengganggu keadaan atau stabilitas ya di sini. Kenapa kok seperti itu? Misalkan ada anaknya tokoh masyarakat di sini, dan beliau kan berpengaruh ketika nanti kita akan mendapatkan siswa baru Bu. Bisa mempengaruhi kan Pak, kalau kita tegur baik-baik, beliau juga tersinggung seperti itu loh Bu. Jadi seandainya beliau mempercayakan anaknya ke lembaga akan mengatasi masalah itu is okay. Tapi kalau bapaknya atau orang tuanya itu merasa iya kenapa kok anakku, jadi pembelaan kalau menurut saya pembelaan dari hal yang kurang baik lah Pak Angge, karena tidak melihat permasalahan. Nah, itu yang menjadi tantangan dari saya, karena berpengaruh sekali pada siswa baru yang akan masuk ke sini Bu, karena di sini kan muridnya itu sumbernya cuma dari satu TK yang ada di sini ya, karena kan di sini hanya sekitar sini saja Bu. Nah, sementara di sini tuh ada juga yang membuat sekolah baru Pak, ya swasta baru itu mungkin di desa sebelah, tapi beliau kan punya akomodasi itu Pak, kendaraan. Jadi ya menjemput, antar jemput bola lah, jemput bola. Nah, itu tantangan terbesar. Jadi bagaimana mengatasi anak ini agar ketika mereka terlibat dengan temannya tidak melibatkan orang tua gitu loh. Itu tantangan terbesar saya itu seperti itu. Karena di sini kan ya itu tadi, apalagi kalau sampai orang tuanya itu mempunyai pengaruh gitu, tokoh masyarakat itu nanti takutnya
memprovokasi. Nah, memprovokasi yang lain, nggak usah sekolah di situ, sekolah ke sana saja gitu loh. Karena itu terjadi akhirnya meskipun di awal ada yang sekolah ke desa sebelah, antar jemput itu, tapi di 2 bulan kedua, bulan ketiga itu kembali ke sini karena ternyata kendala biaya. Kan kalau di sini kan gratis, tidak berbayar. Nah, sementara di sana itu kan antar jemput itu mungkin tidak seberapa loh Bu, sekali jalan 2.000 Pak, sampai 3.000. Berarti kan kalau PP kan 6.000. Nah mungkin awal-awal nggak terasa, tapi ketika sudah 3 bulan kan mungkin agak terasa. Dan itu sudah banyak ada 2-3 anak yang kembali ke sini. Nah itu cuma permasalahannya itu permasalahan saya, tantangan. Wali murid berarti Bu, Betul. Murid yang memiliki pengaruh. Betul. Sehingga bisa mempengaruhi intervensi program sekolah. Iya, pendapatan muridnya. Masalahnya itu di sini kan tidak ada banyak TK Pak, TK-nya hanya 1. Ketika nanti orang tua wali murid yang berpengaruh tokohnya itu intervensi ke TK kan bisa mempengaruhi untuk siswa. Iya betul itu tantangan terbesar yang dimiliki untuk sekolah yang tidak memiliki banyak TK itu loh. Jadi ya harus menjalin kerjasama, kolaborasi dengan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat, komite, nah seperti itu. Sebenarnya pertanyaan yang keenam ini sudah menjawab, tapi saya akan tanyakan juga Bu, apakah adakah jadwal atau istilahnya prosedur untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika? Kalau jadwal itu tidak ada, karena kan permasalahan tidak terlalu terjadi Pak, tidak ada. Oh ini setiap bulan ada, iya betul insidental, nggak terjadwal. Tapi kalau prosedurnya ada, prosedurnya tadi kan itu kita bicarakan dulu pertama dari individual. Kita bicara dulu, kemudian kita melebar, mungkin melibatkan orang tua, melibatkan guru kelas. Kemudian kalau memang permasalahan itu berat, kita juga melibatkan Bapak Komite. Bertepatan ya Pak, atau kebetulan komite kita itu Pak Wo, ya, Bapak Kasun, dan juga tokoh masyarakat Kiainya NU gitu loh Pak. Iya, jadi itu libatkan. Kenapa? Apa pernah terjadi? Pernah. Dulu itu anaknya memang super, saya nyebutnya anak istimewa ya Bu. Anak istimewa itu kalau di depan kita itu baik gitu loh Pak. Tapi ketika sama anak-anak itu usil Pak. Saya itu usil sekali. Kenapa? Ternyata setelah kita cari data, kita cari dilema etikanya betul, permasalahan yang terjadi, saya panggil secara individu, ternyata dia cari perhatian Pak. Bapaknya itu tanda kutip keras, kemudian ibunya tidak berani sama bapaknya. Jadi dia itu kalau di sekolah itu seperti mencari perhatian biar diperhatikan gitu. Jadi kita ada langkah-langkah prosedur tadi, iya betul. Kita cari tahu dulu penyebabnya, informasinya seperti apa, problematikanya seperti apa, penyelesaiannya kita koordinasi dengan wali murid, kemudian melibatkan orang tua kita panggil. Kalau memang orang tua kasarnya sudah tidak bisa ngatasi, kita melibatkan komite. Komite kita kebetulan kan warganya paham maksudnya karena lingkungan sini juga tidak begitu besar Pak. Jadi paham, oh anaknya si ini, anaknya si itu gitu. Jadi penyelesaiannya seperti langsung di tempat ya. Oh iya betul, kan tergantung permasalahan Pak. Kalau permasalahannya memang ringan, berarti langsung kita selesaikan Pak. Kalau hanya anak sekedar usil mengganggu temannya, langsung kita selesaikan di tempat. Tapi kalau memang tadi anaknya terlalu Pak? Itu loh. Kalau tadi gara-gara itu provokator. Provokator ngajak bolos misalkan Pak, atau mungkin rame-rame, nggak usah ngerjakan tugas, mempengaruhi temannya. Iya, memprovokasi ya, memprovokasi temannya. Contohnya ketika ada itu ekstra, nggak usah datang. Itu kan berarti saya harus manggil orang tua karena sudah memprovokasi teman-temannya tadi untuk berbuat tidak baik gitu. Tadi kapan manggil orang tua? Iya betul, tergantung permasalahannya sih Pak. Kalau memang harus bisa diselesaikan hari itu juga, bisa selesaikan hari itu juga. Tapi tidak terjadwal, karena kita berdoanya kan tidak ada masalah ya Pak. Betul, Mungkin antisipasi mungkin Bu ya.
pencegahan. Ya, pencegahan bullying. Ya, selanjutnya mungkin Monggo. bisa disambung sama Bu Hani. Nggih, monggo. Nggih. Ibu ini melanjutkan dari Nggih. teman-teman juga, mungkin beberapa pertanyaan lagi. Nggih. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan saat Ibu mengalami dilema etika? Nggih, terima kasih. Kalau faktor-faktor yang mendukung tentu dari kerjasama tim nggih, karena kita kan satu sekolah itu kan satu tim. Nggih. Jadi ketika ada dilema etika baik itu tentang rekan sejawat ataupun juga tentang anak didik kita, gitu kita yang sangat membantu adalah teman-teman ini. Jadi kita koordinasi dengan teman satu sekolahan, bagaimana sebaiknya atau kita jenengan punya usulan apa ketika terjadi masalah seperti ini. Jadi kita koordinasi lah Pak, seperti itu. Betul, nggih. Karena di sini kan juga ada satu guru penggerak. Nah, kebetulan beliau kan juga sudah menguasai apa itu dilema etika, apa itu pengujian tentang pengambilan keputusan, benar salah. Nah, itu kita ajak ngobrol, Pak. Kita bisa berbagi sharing ngaten, nggih. Nggih. Berikutnya Ibu, Nggih. dari semua yang telah Ibu sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman-pengalaman itu, Bu? Oh, banyak sekali Bu pembelajaran yang dapat kita ambil ketika ada kejadian baik itu dilema etika antara rekan sejawat ataupun dengan murid atau mungkin dengan wali murid. Itu yang kita ambil adalah komunikasi. Pentingnya berkomunikasi nggih Pak nggih. Contohnya tadi ketika ini jamnya sudah selesai. Waktu ini mulai. Alarmnya sama. Iya, nggih. Kuwi mboten dalam lali. Lagi nggih, Pak. Yang pentingnya menurut saya itu komunikasi, Pak. Nggih, komunikasi karena bagaimanapun kita ini kalau nggak ada komunikasi bisa salah paham, bisa salah mengambil keputusan, nggih, miskomunikasi. Jadi pentingnya komunikasi baik itu antar rekan sejawat, baik itu dengan wali murid, dengan murid itu sendiri ataupun dengan lingkup yang agak besar dengan komite. Bagaimanapun kalau menurut saya pembelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya berkomunikasi. Iya, satu pertanyaan lagi Nggih, dari siap. saya mungkin setelah Ibu melakukan pengambilan keputusan, itu pasti akan mempertimbangkan dampaknya nanti baik itu negatif maupun positif dari eksternal maupun internal dari sekolah itu mungkin bisa diceritakan Ibu. Iya, untuk pengambilan keputusan apalagi ketika ini persoalannya sama-sama benar nggih Pak, seperti tadi beliau mengurusi keluarganya betul karena memang beliau seorang ibu dan beliau masih punya anak yang kecil-kecil dua, otomatis sebagai seorang ibu benar harus memperawatannya dulu. Tapi di sisi lain juga beliau tidak boleh terlambat karena di sini pekerjaan beliau dan beliau yang memilih di sini otomatis iya tahu Pak konsekuensinya bahwa harus mendidik anak itu tepat waktu. Nah, itu yang bisa dampak yang bisa kita ambil itu yaitu tadi kita harus berkomunikasi, mengerti data-data harus kita tahu datanya secara valid nggih. Nah, terus bagaimana nanti kita mengambil keputusannya itu kita juga harus melalui itu 9 langkah pengambilan keputusan. Yang terpenting satu, tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan. Kalau saya, oh ya tidak betul. Yang kedua, selain satu tadi tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan, yang kedua kebermanfaatannya Pak. Nah, ini manfaatnya yang mana yang tidak lebih sedikit itu ngarani resiko, nggih resikonya ya kita ambil resiko yang paling kecil. Nah, jadi itu tadi pola menurut saya yang pertama tadi tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan, kemudian mengambil risiko yang paling kecil. Iya, kalau bisa yang tidak beresiko. Terus tadi yang ketiga yang kebermanfaatannya itu yang mana yang paling besar. Itu harus menjadi pertimbangan kalau menurut saya. Iya. Terima kasih sangat luar biasa sekali perbincangan kita hari ini Ibu. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali pembelajaran yang telah kami dapatkan dari Ibu. Terima kasih banyak dan
mungkin ada beberapa patah kata yang ingin Ibu sampaikan kepada kami semuanya rekan guru penggerak yang mungkin bermanfaat untuk kami, Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih panjenengan tadi sudah memilih saya, ngaten nggih, untuk berbagi nggih Pak, sharing. Bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak segampang itu Pak Asjari. Banyak sekali pertimbangan yang harus kita ambil ketika kita menghadapi suatu masalah. Tapi kita tidak boleh melupakan tadi yang sudah jenengan pelajari dan juga saya pelajari dulu, apa itu 9 langkah pengambilan keputusan. Kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita juga harus memikirkan dampaknya, apakah ini nanti berdampaknya negatif atau positif. Yang kita ambil tuh yang mana Pak? Nah, lebih baik ke yang positif. Nah, selama bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, berkomunikasi dengan baik, kita komunikasikan dengan baik. Karena menurut seperti itu. Panjenengan kan calon pemimpin nggih nantinya. Nah, nggih insyaallah itu pasti Pak, karena regenerasi itu pasti. Nah, jadi jenengan juga tidak boleh mengedepankan diri sendiri, egonya enggak boleh. Jadi kita harus melibatkan teman-teman kita, komunitas kita di sekolah itu. Kalau kita kan juga ada kombel nggih Pak. Nah, mungkin itu bisa kita libatkan teman-teman, staf-staf jenengan untuk saling berbagi, untuk kolaborasi, untuk koordinasi. Jika ada permasalahan seperti ini, penyelesaiannya dengan resiko yang terkecil itu yang mana itu yang kita ambil. Ngoten karo menurut saya yang penting kedepankan kebermanfaatannya, bukan emosi kita. Kalau iya, kalau setiap manusia kok dengan itu sudah dituturi 1, 2, 3 kali kok tetap saja. Nah, ya kan Pak, itu kalau emosi kita kedepankan, otomatis kita nanti kan meluapkan Pak. Iya, nah ternyata iya betul. Nah, ya kan Pak, nah itu kan keluar. Nanti memang di guru penggerak ini kalau saya lihat sangat sekali Pak, sangat bermanfaat sekali untuk kita. Seperti coaching juga, kan juga sudah belajar coaching. Nah, ternyata kalau bicara dengan ada masalah itu enggak boleh kita langsung ngejaskan Bu. Nah, kita harus cari dulu gali. Ternyata setiap kita tuh teman-teman kita, oh yang datang terlambat atau oh teman kita yang mungkin banyak kekurangan sini-sini pasti punya kelebihan. Kita fokus saja ke kelebihan. Nah, sebagai seorang pemimpin, saya harapkan nanti panjenengan juga bisa menerapkan apa yang sudah panjenengan pelajari di program guru penggerak ini. Dan saya doakan nanti semua jadi pemimpin. Amin. Sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Nggih, baik Ibu, terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Dan mohon maaf jika kami ada kekurangan. Saya juga mohon maaf. Jadi mungkin ada teman-teman ada yang disampaikan. Silakan kita ajari. Terima kasih Bu Ning atas waktunya. Alhamdulillah sangat luar biasa ini tadi, banyak ilmu dan pengalaman yang dapat kami serap ini tadi, dan semoga nanti kita juga bisa mengaplikasikan nanti, walaupun nanti mungkin di tahap pertama adalah kita aplikasikan dalam pelajaran dulu, bagaimana kita bisa mengelola, mengontrol kepada murid-murid kita, peserta didik kita, seperti itu. Dan nanti kalau hingga ke atas ya nanti merupakan bonus dari yang di atas. Amin, amin. Betul Pak Asjari. Bonusnya tadi. Tapi kan memang sepertinya kalau guru penggerak ini kan disiapkan untuk itu tuh Pak, calon pemimpin pembelajaran. Selain untuk belajar memimpin di kelas, nanti akan memimpin juga di mungkin lembaga-lembaga ngoten. Mungkin ada tambahan saking monggo Pak, Bu. Terima kasih Bu Ning. Kami telah mendapatkan banyak pencerahan dari Bu Ning berkaitan dengan bagaimana pengambilan keputusan yang telah Bu Ning lakukan, sehingga kami mendapatkan suatu tambahan yang ini mungkin bisa kami gunakan ke depannya dalam pengambilan keputusan yang perlu mempertimbangkan di antara dua kebenaran tadi. Antara kebenaran dan kasihan, bagaimana kita bisa berjalan semuanya dengan baik tanpa ada sesuatu yang bisa mengganggu dalam pengambilan keputusan itu. Terima kasih. Kebenaran dan rasa kasihan, kemanusiaan juga gitu Pak. Nah, monggo Bu. Dari Berida, sepertinya sudah diwakili
Setuju nggih alhamdulillah nggih. Matur suwun sanget rawuhipun. Sami-sami Bu. Mohon maaf jika mungkin jawabannya kurang berkenan di hati panjenengan. Karena mungkin kan di SMA, di SMA kan mungkin permasalahannya lebih kompleks nggih Pak. Kalau di kami karena jumlah gurunya juga sedikit, muridnya juga sedikit, semoga sedikit sekali Pak. Cuma ini ilmu ini yang tidak ada apa ya, sangat enggak, bagaimana kita mau menilainya karena ini pengalaman yang sangat luar biasa. Diskriminasi. Dan mungkin setiap sekolah itu pasti ada. Iya pasti ada. Dan ini bisa diterapkan di segala jenis jenjang. Kalau mungkin yang PNS, P3K kan nggak mungkin terlambat Pak, karena ada itu, ada itu absensi. Nah tapi kalau yang iya, kalau di apa itu tadi yang DPT itu kan kita mau tekan kasar dibalik nih Pak, bayarannya lebih loh kan repot loh Pak. Teringat pada saya dulu. Iya, lagi mau ditekan itu kan kita juga sadar diri loh Pak, karena kita juga memberi iya lah gitu. Makanya itu kan D5 ETK sekali waktu, tapi akhirnya ya tadi lah win-win solution lah akhirnya. Pokoknya kita ingat katanya permasalahan tidak mungkin tanpa solusi ya Pak. Pasti ada solusi. Cuma kita mau nggak nyari solusi. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak Bu Ning atas ilmu dan wawasan yang sangat luar biasa ini. Semoga manfaat untuk kita semua. Amin amin amin. Ya, amin. Dan ini kami mau undur diri dulu Bu Ning. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan semuanya dan bertanya macam-macam ini. Jadi matur nuwun sangat. Salam buat teman-teman Bapak Ibu guru di SD Nangis 3. Nggih. Waalaikumsalam. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Pak.